Yuk kami ngajain ya misalnya, maksa-maksain dikit lah nggak apa-apa ya. Maksain untuk apa? Untuk beramal misalnya. Karena amal itu dipaksa-paksa ya. Kalau kita kadang tuh amal tuh ada yang perlu ada dorongan dari luar gitu ya. Ada yang kesadaran pribadi ya. Ya seperti ini saya ajain terus ya. Kita ajain terus. Ayo donasi-donasi ke Box. Sekali lagi saya sampaikan untuk saat ini kali ini kemarin hari ini juga lusa dan seterusnya ini kita akan fokus membantu saudara-saudara kita yang terdampak bencana di Sumatera Barat, Sumatera Utara, juga di Aceh. Karena mereka kondisinya sangat memprihatinkan misalnya. Bayangkan tuh rumah tertimbul tanah, gitu ya. Rumah tertimbul longsoran tanah, terbawa air gitu ya. Lalu di mana tempat tinggal mereka, gitu ya. Bagaimana mereka mau memasak, makan minum, ya. Bagaimana mereka mau berganti pakaian, bagaimana mereka mau ngapa-ngapain, nggak mudah misalnya ya. Nggak mudah misalnya. Sekali lagi kita merasakan seorang muslim itu seperti batang tubuh gitu ya. Kalau tangannya sakit, semua akan rasa sakit, akan demam gitu ya. Nah, ada saudara kita yang di sana itu sedang nggak mudah. Maka kita bantu mereka agar ya ini bagian dari satu sama terhubung dengan kita semuanya. Baik, Bu sekalian, itu pengantar dari saya untuk Bapak Ibu sekalian semua untuk Bapak Ibu semua tentang kegiatan kita. Nah, hari ini misalnya kita bersama oleh seorang luar biasa kembali hadir Bunda Khairiah Idris dari Korwil Banten ya, dari Kol Tangerang di sana. Masya Allah hari ini juga bersamai dengan ilmu-ilmu yang beliau, Masya Allah ya, kita udah simak ya. Tesis beliau juga membahas tentang rezeki. Beliau ahli di keuangan, di keluarga, di pendidikan, ya. Maka kita simak nanti materi beliau hari ini belajar dari jerapah dan anak jerapah. Kita akan lihat bagaimana sih keluarga jerapah ini bisa kita ambil hikmahnya gitu ya. Kita bisa kita pelajari bagaimana ceritanya nih kita belajar dari jerapah yang mungkin belum pernah ketemu jerapah gitu yang jerapah itu ada makhluk yang tinggi gitu, makhluk yang luar biasa gitu. Emang ada ilmu apa, ada rahasia apa di balik makhluk yang namanya jerapah ini. Nah, kita simak nanti pemaparannya dari Bunda Heri Idris ya. Sebelum itu semua, Bapak sekalian, saja Bapak sekalian untuk membuka kameranya ya agar kita bisa semakin terhubung dengan saudara dari yang lain ya. Lalu juga kita baca Al-Fatihah dulu untuk membuka membuka kajian kita pagi hari ini. Juga doa belajar agar Allah kirimkan Allah bukakan pintu hidayah untuk kita semuanya sehingga ilmu itu bisa masuk dalam hati kita lalu kita bisa pahami dan kita bisa praktekkan keseharian. Oh iya, misalnya dari pagi ada yang japri saya, Pak, gimana Pak kalau ada orang yang mau bunuh diri, mau cerai dengan keluarganya, mau bunuh diri gitu ya. Oke Bun, sekarang kita bantu doa dulu ya. Kita bantu doa untuk saudara kita yang sedang gak muda ini. Ya semalam keluarganya udah jagain ya, nungguin keluarganya. Yuk kita baca doa untuk beliau, ibu-ibu, ibu rumah tangga yang kondisinya nggak mudah, ingin menghabisi hidupnya gitu, Insya Allah ya. Kita baca Al-Fatihah agar Allah bukakan hatinya. Untuk bukakan kesadarannya, Allah berikan pintu maaf, Allah berikan jalan tobat sehingga dia bisa kembali bersama kita untuk mengisi kehidupan ini dengan yang lebih baik. Ya juga Al-Fatihah ini kita sampaikan juga kepada orang-orang yang sedang terdapat musibah, bencana, orang yang sedang nggak mudah kehidupannya, juga guru-guru orang tua kita dan kita semua hadir di sini. Allah hadirin yang ala kulli niyatin sholihah Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين Bismillahirrahmanirrahim Rabbi zidna ilma warzuqna fahma amin ya rabbal alamin. Baik, kita lanjutkan materi kajian kita subuh hari ini pada Bunda Heriah. Assalamualaikum Bunda. Suaranya belum keluar Bunda. Cek. Oke, coba sekali lagi Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. oke, muncul dengan kerudung merahnya, suasana pantainya. Masya Allah, tabarakallah Ustaz. Ya kan, udah dimulai kajian subuh hari ini. Baik, terima kasih banyak Ustadz Solicen yang selalu setia menemani kita. Ini di antara kita amalnya paling banyak Ustadz Solicen nih, Masya Allah. Nanti semoga bisa memberikan kita syafaat ya, Ustadz. Masya Allah.
Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kita tadi sudah apa namanya kita berbelasungkawa ya untuk saudara-saudara kita yang ada di Sumatera, di Aceh, kemudian di Sumatera Barat, dan Sumatera Utara, gitu ya, sahabat semua. Ini adalah cermin ajaib untuk kita. Ya. Insya Allah, insan MR itu tidak menyalahkan lingkungan. Ya, ini adalah ujian untuk kita untuk selalu mempraktekkan memiliki energi tetap berlian ya. Dan alhamdulillah, terima kasih Bunda Ucu, Mas Agung, Ustadz Solicen dan Pak Nasrullah tentunya yang selalu setia melalui MR Box sudah berbagi ya, berbagi tangan di sana. Juga para korwil di sana ya, para CTMR di sana. Ada Korwil Sumatera Utara itu Bunda Hijrah ya. Kemudian CTMR atau Korwil Sumber Padang itu adalah Sumber Padang Jambi. eh, Pak Febrian Syah ya bersama istrinya. Kemudian Bu di Aceh Ernawati, juga ya. Bu Ernawati ketua Karulnya, Oh, Bu Ernawati ya, bukan Pak Febrian Syah ya. timnya. Oh, Masya Allah. Salam Bunda Ernawati, salam satu sama terhubung ya. Barakallah, teman-teman semuanya. Kami tentunya kami turut prihatin ya, dan kita semua harus bangkit ya. Semoga ini ada kaitannya nih dengan yang akan kita bahas mengenai tentang belajar dari jerapah. Dan ilmu ini ya saya serap ya. Teman-teman masih ingat cerita tentang cicak dan jerapah dari gurunda kita Pak Nasrullah ya? Masya Allah ya, ilmu beliau berbagai macam jurus terus berkembang, berkembang, berkembang terus ya. Itu akan menjadi amal jariah beliau dan akan menjadi pahala yang terus-menerus ya. Betapa cerdasnya seorang beriman dan yang mau melakukan amal kebajikan dan dicontohkan oleh gurunda kita Pak Nasrullah ya melalui MR Box ya kemudian ada banyak kegiatan yang diwasilahi oleh ilmu beliau ya khususnya di ilmu magnet Rizki ya. Alhamdulillah. Baik, apa kabar Bapak Ibu semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Dahsyat ya, barakallah. Tanpa terasa kita sudah memasuki ya awal bulan Desember ya. Kita selalu mengingatkan, insya Allah nanti kita di awal bulan akan ada pertemuan nasional ya yang bernama SHMR dan THMR ya. Teman-teman silahkan merapat kepada CTMR terdekat ya. Tadi Ustadz Solicen membahas mengenai pertanyaan mengenai eh, ada seseorang yang mau bunuh diri gitu ya. Nah ini juga kejadian saya diundang oleh salah satu CTMR Jakarta, Korwil Jakarta, Bu Suci untuk mengisi di bimba beliau ya. Bu Suci ini adalah kalau teman-teman tahu film Kamawa, beliau adalah inspiratornya ya. Inspirator cerita film Kamawa itu adalah berasal dari real ceritanya Bunda Suci ya. Dan eh, ketika saya mengisi ya, saya sengaja tuh Ustadz, saya sengaja tidak menggunakan slide ya. Tujuannya untuk apa? Seperti sekarang ya, untuk kajian. Tujuannya supaya nanti teman-teman tuh tidak fokus ke slide, tapi fokus ke hati ya. Kita berinteraksi ya, kita berinteraksi. Saya nggak nyangka ya, ya biasa ya kita bercanda ya bahwa yang paling dekat itu adalah kematian. Ada yang bilang bahwa Bunda, saya nih sebelum berangkat ke sini ya, udah beberapa hari ya, saya kepikiran pengen mati, Bun, pengen bunuh diri. Nah, ada salah satu orang tua yang mengatakan seperti itu. Ah, langsung saya ajak bercanda, Ustaz, gitu ya. Masya Allah. Karena pertemuan kita ini kalau sekarang dulu kan harus tatap muka. Nah, sekarang dengan adanya teknologi, Allah mengizinkan kita ada teknologi bernama Zoom. Ayo kita manfaatkan ya. Ada namanya istilahnya tatap layar. Nah, semoga tatap layar ini tadi Ustadz Solichan mengajak kita untuk
terbuka tuh semuanya. Supaya apa? Supaya berkah teman-teman ya. Yang tidak ada uzur syar'i silahkan dibuka layarnya supaya berkah. Karena pertemuan tatap layar, tatap muka seperti ini adalah berkah ya. Ada salah satu hobi malaikat itu hobinya itu adalah selalu menghadiri ya, mencari kajian-kajian seperti ini. Malaikat Allah itu selalu hobinya itu mencari taman-taman surga ya. Dan hobinya itu adalah mendoakan orang-orang beriman yang sedang berkumpul di taman surga ya. Dan kajian MR Box setiap pagi ini semoga menjadi taman surga kita ya. Masya Allah, Ustadz Solicen berhasil nih ya menemani kita terus ya tiap pagi untuk hadir di taman surganya Allah ya. Dan para malaikat itu hadir di sini ya. Bayangkan nih malaikat itu bentangan sayapnya itu dunia itu bumi itu nggak ada apa-apanya ya sahabat semua. Bentangan sayap malaikat itu bisa mencapai ke langit gitu. Itu kalau sedang jadi real, sedang jadi malaikat gitu ya. Gitu. Nah, jadi betapa beruntungnya kita diberikan fasilitas oleh Allah berupa pertemuan demi pertemuan ya. Dan lagi-lagi ini wasilah dari Pak Nasrullah. Lagi-lagi ini wasilah dari Magnet Rizky. Masya Allah. Iri positif kita ya. Iri positif. Makanya kita nih para Syekh MR ini harus terus bergerak nih ya. Harus terus bergerak untuk mengikuti apa yang sudah Gurunda teladani ya gitu. Kemudian beliau terus bergerak ke berbagai komunitas gitu ya gitu. Masya Allah, Alhamdulillah. Rasanya kalau kita melihat Pak Nasrullah kayaknya tuh kenyang dengan pahala ya, Barakallah. Ustadz, Masya Allah ya. Dan semoga kita semua juga ya, murid-muridnya beliau, bisa mengikuti langkah beliau. Ya. Isi terus kehidupan kita dengan berbagai macam pahala ya. Dan karena kekayaan yang paling mahal saat ini adalah waktu. Ya. Bukan uang, bukan harta, bukan rumah, bukan mobil, ya. Tapi kekayaan yang paling mahal itu adalah waktu. Dan kekayaan yang paling mahal kedua itu adalah komunitas positif, sahabat ya. Jadi ketika teman-teman mendapatkan waktu yang baik dan komunitas positif yang baik, ya, Masya Allah, maka peluklah. Apa yang ada di situ peluk ya. Peluk ya. Walaupun merasa hutang saya di Magnet Risk ini kita mempraktekkan ilmu MR itu kan sudah hampir lebih dari 5 tahun ya, lebih dari 5 tahun. Jadi makin ke sini kita seperti ibaratnya menyelami ilmunya Allah itu menyelami lautan ya, makin asyik ya, makin asyik. Yang awalnya kita berjalan di pinggir pantai, belakang saya ada pantai ya. Untuk yang belum bisa berenang, atau yang nggak hobi berenang, jalan-jalan di pinggir pantai itu aja udah rasanya nikmat banget ya gitu ya. Mungkin teman-teman ada yang tidak hobi belajar gitu kan gitu. Hobi ya karena kesibukan gitu kan. Kita merasakan ber- eh, berjalan di pinggir pantai aja udah senang banget gitu loh. Nah, untuk yang hobi berenang ya, untuk yang hobi belajar menyelami ya. Nah, tanpa sadar sebetulnya Allah menghadirkan POC, menghadirkan detoks rezeki supaya kita terus belajar, sahabat semua ya. Belajar. Jangan jangan malah ditinggalkan. Oh, Magnet Rizky. Oh iya, saya udah tahu, saya udah belajar. Udah pernah belajar Magnet Rizky, udah pernah ikut SAMR-nya, udah pernah ikut THMR-nya. Bahkan sudah pernah ketemu sama Pak Nasrullah waktu camp offline. Udah. Tapi hidup saya merasa begini-begini aja tuh. Nggak ada keajaiban. Nah, jangan seperti itu ya. Jangan seperti itu ya, sahabat semua. Yuk, kita bersihkan nih dunia kuantum kita ya. Dunia kuantum kita mulai dari mana? Mulai dari pikiran kita, perasaan kita, sel-sel di dalam tubuh kita ya. Kemudian kata-kata kita, perilaku kita semua diberesin ya. Kemudian kita hadir terus ya di pertemuan-pertemuan Magnet Rizky. Ya, itulah cara kita terus belajar berenang di ilmu MR ini gitu ya. Nanti teman-teman awalnya belajar berenang megap-megap kemasukan air gitu kan. Nggak apa-apa teman-teman. Namanya juga lagi belajar ya. Kita belajar. Kemudian
eh, udah mulai ahli, udah mulai bisa apa namanya yang masuk ke di agak-agak agak ke dalam itu kan, itu snorkeling gitu kan, itu snorkeling. Teman-teman nanti dikasih POC lagi sama Allah, dikasih detox rezeki lagi sama Allah. Berenangnya agak jauh ya, snorkeling ya gitu. Ditambahin lagi sama Allah detox rezeki sama POC-nya. Ah, tanpa sadar kita sudah mulai diving. Ya, kita sudah mulai diving, masuk lagi ke ilmu MR. Ada apa lagi ya Allah? Allah kasih kita apa namanya? Detox rezeki. Allah kasih kita paradox of candy lagi. Ada apa lagi ya Allah? Ternyata kita suruh diving ya. Kita menikmati terumbu karang di dalam gitu ya. Nanti kita bahkan nanti kita mungkin bisa menolong ikan-ikan yang sedang tidak sehat gitu ya. Oh, nikmat banget ya. Jadi senang, selamat menikmati ilmunya Allah melalui ilmu magnet rizki. Makanya nanti tidak, eh, saya ingat tuh ya doanya Pak Nasrullah itu ketika masuk acara, masih ingat nggak teman-teman? Punya omset miliaran gitu kan gitu. Terjadi nggak? Terjadi ya. Untuk teman-teman yang sedang praktek bersiar di Dinar Khairul Razikin, omsetnya itu miliaran. Allah ya Rabbi, ternyata ini dosa Pak doa Pak Nasrullah itu ya. Eh, eh, terwujud ya, terwujud dengan eh, kita ikutin terus ya. Ada apa? Ada apa praktekkan. Jadi kuncinya praktekkan. Nah, ya. Dan kita belajar dari jerapah dan anak jerapah ya. Dan cerita ini sebetulnya itu ada di Quran surat Al-Ghasyiyah ayat ayat berapa ya tadi? Surat Al-Ghasyiyah ayat berapa ya? Kayak Allah menyuruh kita untuk eh, belajar mentadaburi ya. Belajar mentadaburi tentang kehidupan hewan. Hmm, ya, itu ada di Quran surat Al-Ghasyiyah. Bentar, saya lihat contekan dulu. Surat Al-Ghasyiyah ayat 17. Silakan, teman-teman, betul nggak? Surat Al-Ghasyiyah ayat 17 itu Allah mengajak kita untuk belajar mentadaburi alam. Salah satunya adalah belajar mentadaburi kehidupan hewan. Nah, ya. Ada apa nih, teman-teman ya? Tadi tadi ada Bunda Mustika ya. Saya sambil eh, multitasking. Saya juga sambil baca-baca chat ya, sepintas-sepintas tadi. Ya, tadi ada apa? Kita juga kickback ya. Semoga teman-teman yang di sini yang sedang apapun rezekinya ya, apapun eh, bisnis yang sedang teman-teman jalankan ya, Insya Allah apa namanya rizkinya semakin lancar, semakin berkah, jualannya semakin laku ya. Niatkan untuk bukan jangan ada Bunda Dia dari Surabaya, Masya Allah, Barakallah Bunda Dia ya. Kemarin saya juga menyimak tuh dari Bunda Dia. Niatkan ya, saya pesan mengenai rezeki ya. Rezeki yang sudah dijamin itu ada tiga, kematian, jodoh, dan makanan. Ya, makan. Jadi makan kita itu sudah dijamin. Jadi ketika teman-teman mencari rezeki, mencari maisha ya, eh, apa namanya? Jangan niatkan untuk makan. Ya, jangan niatkan untuk makan. Ini perisai rezeki ya. Perisai rezeki untuk yang perisai rezeki tipis-tipis ya. Itu yang saya bilang tadi. Perisai rezeki itu nanti teman-teman kalau sudah menyelami ada yang tipis-tipis gitu ya. Oh, ternyata mencari rezeki itu niatnya jangan diniatkan untuk makan ya. Karena kalau makan itu sudah dijamin sama Allah. Niatnya untuk apa? Untuk sedekah ya, sahabat semua ya. Niatkan untuk sedekah. Biasakan apa yang kita lakukan untuk sedekah. Bapak-bapak yang sedang maisha mencari rizki, niatkan untuk sedekah terbaik kepada keluarganya. Ya. Ibu-ibu ya mengolah rizki dari suami atau membantu apa namanya berjualan untuk membantu untuk berbagi rizki, niatkan untuk sedekah. Kita memberikan sedekah terbaik untuk keluarga kita, gitu ya. Kita memberikan makanan terbaik untuk keluarga kita ya. Apalagi kita ada program
MR box ya, sebisa mungkin yuk kita rutinkan. Gitu. Betul nggak? Betul, Ustadz? Al-Ghassiyah. Al-Ghassiyah ayat. Oh, ini. Di ininya di itunya melalui unta ya, Ustadz Solicen ya, gitu. Maka tidakkah mereka memperhatikan unta bagaimana mereka diciptakan dan langit bagaimana ditinggikan gitu. Jadi dan gunung-gunung bagaimana ditegakkan dan bumi bagaimana dihamparkan. Nah, kita sebagai insan MR, kita sudah terbiasa ya. Ketika kita membaca Al-Qur'an, itu jadikan itu adalah eh, cermin untuk kita gitu ya. Kita bukan ahli tafsir, bukan ya. Karena kalau untuk belajar menjadi ahli tafsir, ilmunya harus banyak ya. Bahasa Arabnya harus jago, terus balaghahnya, kemudian nahwu sorofnya gitu ya. Kita adalah menggunakan Al-Quran itu menjadi sahabat kita. Eh, Al-Quran adalah pemimpin kita. Al-Quran itu adalah hidup. Al-Quran itu adalah pengingat kita. Jadi ketika kita membaca Al-Quran, sebetulnya tuh bukan kita yang sedang membaca Al-Quran. Kita mau tilawah, tapi sebetulnya Al-Quran yang sedang membaca kita. Gitu ya. Jadi nah, melalui Quran surat Al-Ghassiyah tadi ya, eh, Allah mengingatkan bahwa yuk kita banyak belajar dari alam. Ya salah satunya adalah salah satu, iya betul, sedekah untuk mengharapkan ridha Allah semata gitu ya. Nah, jadi kita sekarang kita sedang menghadapi kejadian ya fenomena di Sumatera itu ya kita karena kita mungkin kita abai ya untuk tidak belajar dari alam gitu ya. Baik, ada apa nih teman-teman kejadian di jerapah dan anak jerapah? Jerapah itu kan tinggi ya teman-teman, tinggi ya. Tingginya kira-kira berapa? Apakah semeter? Tidak. Apakah 2 meter? Ya, kurang lebih semeter atau 2 meter ya. Karena jerapah itu adalah binatang yang paling tinggi di hutan ya. Dan teman-teman pernah lihat jerapah melahirkan nggak? Apakah pakai dokter? Apakah pakai bidan? Ya. Atau apakah melingkar gitu? Eh, Kalau manusia kan melahirkannya tiduran gitu ya. Itu eh, ternyata nanti setelah kita pelajari Maria melahirkan tidak seperti itu teman-teman. Tapi nanti pembahasan yang lain gitu ya. Apakah jerapah juga melahirkannya seperti itu tiduran? Tidak teman-teman ya. Belajar itu jerapah itu melahirkannya berdiri. Nah, betul Bunda Yeni ya. Jerapah itu melahirkannya berdiri. Berdiri, tingginya jerapah itu hampir 2 meter ya. Kemudian apa namanya? Berarti apa yang terjadi dengan anak jerapah? Berarti ketika lahir ke dunia, cepret, ceprot ya, gitu kan, eh, langsung jatuh terjun, teman-teman. Terjun dari ketinggian berapa? Ketinggian 2 meter. Masya Allah, tabarakallah. Kira-kira hikmah apa tuh? Ya Allah berikan kepada kita. Kita masih enak ya, lahir dari orang tua yang orang tua menjaga kita gitu. Bayangkan itu anak jerapah lahir di dunia, terjun dari ketinggian 2 meter, jatuh. Dan ketika jatuh, apakah dipeluk anak jerapah, teman-teman? Tidak, tidak ada yang memeluk, tidak ada yang mengelus, tidak ada yang mengadani, tidak ada yang tidak ada yang memberikan rasa cinta ya. Kalau sekarang kan anak-anak sekarang bahkan orang tua sekarang juga ya masih perlu validasi cinta ya. Ya, istri perlu validasi cinta dari suami. Papa bener gak sih cinta sama saya? Gitu kan. Anak jerapah tidak perlu validasi cinta. Ya, bayangkan teman-teman, terjun dari 2 meter dan tidak mendapatkan sentuhan, tidak mendapatkan pujian, tidak mendapatkan pelukan, tidak mendapatkan parenting, tidak. Parenting yang beliau dapatkan, anak jerapah ini apa? Ya, ketika terjun, ya, ibunya melihat ini anak ini
Udah bisa berdiri belum? Ya. Karena kalau tidak segera bisa berdiri, ya, apa yang akan terjadi? Ini orang tuanya ngecek nih, udah bisa berdiri. Kalau belum bisa berdiri, ditendang-tendang anak jerapahnya. Ditendang-tendang. Nah itulah parentingnya anak jerapah kepada jerapah. Ditendang-tendang. Ya, bukan dielus, tapi ditendang-tendang. Ya, tidak mendapatkan bonding dari ibu jerapah. Betul. Ya. Jadi eh, kalau kita merasakan masih punya luka batin ya, gitu, luka batin terhadap waktu kecil pernah dibully gitu kan, gitu. Atau tidak merasa tidak ada yang merangkul saya, merasa ada yang dikucilkan gitu ya, atau merasa yang minder ya. Lihatlah anak jerapah. Begitu lahir ke bumi 2 meter, jepret, kalau nggak bisa berdiri, ditendang sama ibunya, sahabat semua. Ditendang, ya. Ibunya memastikan apa tujuannya sang ibu menendang anak jerapah. Memastikan bahwa kaki anak jerapah pada saat itu adalah kuat. Pada saat itu juga harus kuat, teman-teman. Gitu. Bayangkan, sahabat semua. Ya. Ini, ini adalah bagian dari eh, apa ayat-ayat Allah yang Allah berikan kepada cerita jerapah, teman-teman ya. Nah, kemudian ntar dulu saya lihat contekan ya. Sekali lagi, orang tuanya, ibunya akan terus menendang sampai benar-benar kakinya kuat. Ya, kakinya kuat. Kalau masih lembek, masih ditekuk, ditendang lagi. Terus menerus sampai si anak jerapah bisa berdiri, bisa berjalan ya. Ketika bisa berjalan baru sang ibu lega, teman-teman. Ya. Kira-kira dari kejadian seperti ini ada ibroh kita apa nih untuk kita, teman-teman? Ada hikmah apa? Dan apa namanya? Kita ini sedang berarti itu praktek ilmu apa? Paradox of Candy, menurunkan garis kebenaran, ya, itu. Garis kebenaran itu kan adalah garis yang dibuat sendiri oleh manusia melalui kata seharusnya. Nah, Allah ya Rabbi ya itu sering kita seharusnya ya Bun begini, seharusnya anak itu patuh sama orang tuanya, seharusnya murid itu menghormati gurunya, mestinya gitu ya, mestinya tuh dia tuh berterima kasih kepada kita, kita sudah banyak menolong dia, coba kalau bukan kita yang menolong. Allah ya Rabbi ya. Begitu tipis-tipisnya Allah memberikan apa namanya? Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Ya, hawa nafsu setan itu begitu tipisnya membuai hawa nafsu kita. Terutama untuk orang yang sudah merasa baik gitu ya, gitu. Makanya di Magnet Rizki merasa salah itu bagus, tapi merasa soleh itu tidak bagus, teman-teman. Ya, nanti Allah uji lagi dengan detox rezeki. Allah uji lagi. Kalau paradox of candy, ya alhamdulillah. Detox rezeki semuanya bagus ya. Detox rezeki dan paradox of candy bagus ya. Tapi mungkin kita merasa yang kok saya tidak dihormati ya. Apalagi mungkin nih, ini insya Allah tidak ada ya di CTMR itu tidak ada ya seperti ini tidak ada gitu ya. Mungkin kok saya yang ngisi kok nggak dihormatin ya. Kok tak tepuk tangannya kok segitu doang gitu ya. Misalnya gitu ya. Kok sajiannya seperti ini doang ya. Kok saya datang belum belum siap ya. Mic-nya belum siap, sound systemnya nggak bagus. Ya, gimana sih persiapannya? Allah ya Rabbi, gitu ya Allah. Di mana? Allah, bukankah Allah tadi ya, ketika kita melakukan sesuatu, apapun yang kita lakukan, jangan seandainya perut kita sedang lapar sekalipun ya, seandainya kita memang sedang butuh uang, sedang butuh dana, jangan lakukan itu adalah untuk mengisi perut kita. Karena makanan, rezeki itu sudah dijamin sama Allah. Tapi rezeki sedekah itu belum tentu kita dapat, teman-teman. Jadi
lakukan sesuatu itu adalah karena sedekah dengan ridha Allah. Dan Allah menguji dengan kondisi yang tidak sempurna, gitu ya. Makanya kemudian lahir tuh ya jurus menurunkan garis kebenaran. Bersyukur ya teman-teman ya, kita menikmati ada sajian ilmu dari Pak Nasrullah menurunkan garis kebenaran. Ya Allah, saya salah. Ampuni saya siap belajar. Gitu ya, sahabat semua ya. Allah ya Rabbi ya. Nah, ini dari jerapah ini kita langsung praktek. Bayi jerapah ya, langsung langsung praktek sama Allah gitu ya. Nah, kemudian jadi pertanyaannya mengapa? Mengapa ibu jerapah itu menendang-nendang anaknya, teman-teman? Untuk memastikan bahwa si anak ini kuat. Ya. Karena ternyata tendangan dari ibu jerapah itu adalah mengantarkan rizki. Karena ternyata melalui tendangan ibu jerapah, begitulah cara parentingnya. Begitulah cara ibu jerapah mengajarkan kekuatan, mengajarkan ilmu bertahan hidup, mengajarkan supaya ininya tidak punah, ya, komunitasnya tidak punah, gitu, ya, sahabat semua, gitu. Dan bisa jadi melalui tendangan itulah, melalui paradox of candy pastinya, melalui detox rejeki, maka Allah hadirkan rejeki yang begitu banyak, teman-teman. Itu ya, itu. Kemudian melalui tendangan juga, ya. Ketika kita merasakan tendangan, ya, kondisinya itu tidak nyaman, jatuh. Mungkin kita bakal nangis ya. Bakal nangis, ya Allah ya Robbi. Tau gitu saya nggak usah lahir ke dunia ya Allah. Kalau begini caranya ya Allah. Siapa juga yang pengen lahir ke dunia ya Allah. Gitu kan. Ini gara-gara kelakuan emak bapak saya nih saya jadi lahir ke dunia ya Allah. Gitu kan. Ngapain? Siapa yang minta saya lahir ke dunia? Nggak ada. Begitu lahir ke dunia, kehidupan saya malah ditendang-tendang gini ya Allah. Gitu kan. Gitu. Naik lagi garis kebenarannya Allah ya Rabbi gitu ya. Ajarkan ini kepada anak-anak kita ya gitu. Anak-anak kita ini kan kritis-kritis ya. Oh, siapa yang lah minta dilahirin gitu, gitu kan. Gitu. Masya Allah. Nah, jadi eh, ternyata itu adalah ketika kita mendapatkan tendangan tersebut, disitulah Allah memberikan rizki yang begitu banyak. Ya, karena kalau si anak jerapah ini tidak kuat, teman-teman, lihat, bayangkan di hutan itu ada singa ya, yang siap mengejar ya, siapapun yang lemah gitu ya. Kemudian ada hiena gitu kan, itu berlaku hukum alam. Sebetulnya sebagai manusia berlaku nggak hukum tersebut? Berlaku. Di mana? Di neuroscience kita, di otak kita, teman-teman. Itu ya. Barang siapa yang memiliki ilmu yang lemah, ya, dia akan mudah dimakan oleh sesuatu hal yang lebih kuat. Ya, nah itu. Kalau yang lebih kuatnya yang positif, alhamdulillah. Makanya rezeki itu adalah saat ini rezeki yang paling mahal itu adalah ilmu dan komunitas positif. Di komunitas positif inilah kita terlindungi ya dari pikiran-pikiran yang tidak baik gitu ya. Nanti ada ilmu psikologi, ada ilmu sosiologi. Di ilmu sosiologi itu tanpa sadar sahabat semua, kita ini di eh, ya mungkin teman-teman sudah mendengar cerita mengenai kapitalisme ya. Kemudian mengenai apa namanya Rockefeller gitu ya, gitu. Ada satu keluarga yang sebetulnya menghandle seluruh kejadian di muka bumi ini. Begitu katanya, gitu ya, gitu. Sampai mungkin teman-teman pernah mendengar apa Valentine gitu kan, Valentine. Ini yang paling saya terasa itu di Valentine ya, teman-teman itu. Kan di Valentine itu ya kalau untuk yang sudah eh, berkeluarga nggak apa-apa ya, tapi untuk yang belum halal itu loh, Valentine itu membuat pikirannya itu jadinya tidak yang mengarah ke sesuatu hal yang tidak baik gitu ya. Seks bebas lah gitu. Terus akhirnya membuat boros gitu ya gitu. Melakukan sesuatu hal yang tidak perlu dilakukan sesuatu kan. Nanti teman-teman akan menyadari para ulama mengatakan bahwa
Orang-orang yang baik itu, orang-orang hamba Allah yang baik itu adalah orang-orang yang menghindari sesuatu hal yang mubah. Ya, kan di Islam itu kan ada hukum yang wajib, sunnah, makruh, haram, dan mubah. Ya, kita pasti menghindari yang haram dan sebisa mungkin menghindari yang makruh dan sebisa mungkin lagi menghindari yang mubah. Kita hanya pilih makanan makanan yang bergizi, yaitu apa? Yang sunnah dan yang wajib saja. Ya. Jadi sebisa mungkin kita merasa yang kita lakukan nih selama 24 jam ini sebisa mungkin yang kita pilih adalah kegiatan yang sunnah wajib begitu aja. Ya. Yang mubah dihindari ya. Nah, apa namanya? Bagi saya magnet Rizki itu adalah ilmu sosiologi yang dipraktekkan. Ya. Tadi tanpa sadar Pak Nasrullah itu sedang mempraktekkan bisnis. eh, Kan bisnis itu ada di dalam ekonomi ada mikro dan makro. Ya, ada mikro dan makro gitu. Tanpa sadar Pak Nasrullah itu sedang membangun sistem secara makro. Dimulai dari anggotanya dulu gitu. Nah, ini penting ya, penting. Untuk kita rakyat ini penting kondisi makro yang bagus ya. Termasuk sekarang kenapa terjadi kebanjiran ya, bencana di Sumatera. Kita menyebutnya bencana, padahal alam tidak mengatakan bencana. Alam mengatakan sunatullah. Alam mengatakan inilah keseimbangan gitu ya. Nah, pola-pola keseimbangan ini ada di kebijakan makro gitu. Ya, Pak Nasrullah sedang menjalankan kebijakan makro di minimal di komunitas Magnet Rizki gitu ya, dengan mengajarkan kita untuk selalu bersedekah gitu, melalui MR Box ya, kemudian akhirnya didelegasikan kepada Pak Agung gitu kan, kemudian Pak Nasrullah juga membuat kebijakan keuangan ya, kemudian dibangunlah PT DKRI, didelegasikan kepada Mas Rozi gitu kan, Pak Nasrullah juga membangun pesantren gitu. Itu kebijakan-kebijakan makro yang tanpa sadar Pak Nasrullah lakukan gitu ya, untuk membangun iklim terbaik untuk komunitas Magnet Rizki ini gitu ya. Masya Allah, tabarakallah. Dan mikro dan makro itu penting gitu ya. Nah, kembali ke apa namanya, anak jerapah tadi ya. Detox rezeki dan paradox of candy yang kita dapatkan kadang-kadang itu faktornya adalah mikro dan makro ya, seperti inflasi yang semakin tinggi atau harga-harga yang naik, kalau atau terjadi maaf ya tidak positif kata PHK besar-besaran gitu ya, itu adalah efek dari kebijakan makro, efek dari kebijakan makro yang karena kita tidak terus belajar gitu ya, kesalahan kita adalah kita tidak terus belajar ya, kemudian kita juga tidak mengikuti perkembangan eh, apa namanya secara sosial tadi gitu ya, sahabat semua. Nah, jadi ketika kita menjadi anak jerapah yang lemah, kita akan dimakan oleh serigala ya. Amin. Jadi eh, ya menjadi petugas ibadah haji tahun 2026. Amin amin ya rabbal alamin. Eh, Ketika kita menjadi anak jerapah yang lemah, kita akan dimakan oleh serigala, oleh singa, oleh apa namanya? Oleh hiena. Kita tidak bisa menyalahkan serigala, hiena atau hiena tersebut, ya. Kita juga begitu juga dalam kehidupan. Kita tidak bisa menyalahkan kapitalisme, kita tidak bisa menyalahkan tadi yang saya sebut John Rockefeller, ya. Kita tidak bisa menyalahkan sistem yang ada di luar kita. Karena itu adalah bagian dari takdir Allah, ya. Sama seperti anak jerapah tadi. Seandainya anak jerapah tadi itu tidak segera belajar, tidak segera memperkuat dirinya, ya, itu apa namanya? Dia akan dimakan oleh sistem kapitalisme, liberalisme, ya, kemudian hedonisme, gitu ya. Itu adalah bagian dari takdir Allah, teman-teman. Sistem-sistem di luar itu. Karena semua yang di luaran kita itu semuanya adalah sudah baik-baik saja.
Yang belum baik siapa? Saya, kita, gitu ya, gitu. Yuk kita, seandainya kita sekarang saat ini sedang sedang apa mendapatkan detoks rezeki ya, belajarlah dari anak jerapah. Ditendang-tendang nggak apa-apa gitu ya. Di di apa namanya? Menikmati prosesnya supaya kita ini kuat. Yang Allah inginkan itu bukan memberikan hukuman kepada kita, bukan. Walaupun tadi katanya, oh kamu sih nggak mau belajar, yo makanya jangan jadi orang bodoh tuh dihukum sama Allah. Tidak, tidak. Konsepnya tidak seperti itu ya, sahabat semua. Konsepnya adalah kuat. Kita fokus ke kata kuat. Ya, kuat. Ya, kita harus merangkul semuanya. Kita harus merangkul semuanya. Yuk, kita bisa kuat bareng-bareng ya. Itu. Makanya ajak ya sahabatnya untuk ikut Magnet Rizky ya gitu. Di MR Box ini ada berbagai macam latar belakang gitu ya. Dengan berbagai macam latar belakang inilah kita bisa berbagi gitu. Nah, jadi yuk kita terus memperbaiki diri kita ya, karena Allah pengen kita kuat ya. Jadi suatu saat Allah, kita yang sudah kuat pun ya, eh, kita yang sudah kuat pun ya, kalau kita tidak bergabung dengan komunitas ya, lihat apa serigala, singa dan hiena itu akan mengejar jerapah yang sendiri. Akan mengejar jerapah yang sendiri dan lemah, teman-teman. Gitu ya. Nah, makanya pentingnya kita bergabung dengan komunitas. Jangan bergerak sendiri ya. Walaupun ilmu teman-teman sudah sudah banyak nih ya. Nggak apa-apa terus masuk. Allah sedang menggodok kita, sedang menggodok kita melalui magnet rizki ini ya. Eh, Sahabat saya Bu Susianti kemarin, Bu Buria, mohon izin nanti STMR Januari tanggal berapa ya Bu? Karena di tanggal tersebut saya diajak. Rupanya Bu Susi ini beliau itu ada komunitas yang punya travel ya. Ada orang yang punya travel minta minta di minta sepanjang travelnya itu sepanjang perjalanannya itu diisi ilmu magnet rizki teman-teman. Nah, jadi Pak Bu Susi itu dapat jalan-jalan gratis keliling Pulau Jawa. Wih, seru nggak tuh ya? Udah gitu sama suaminya lagi. Ya, jadi suami istri, jadi suaminya juga dapat dapat namanya dapat ini apa namanya jalan-jalan gratis juga gitu kan. Kemudian ya pastinya nanti dapat, pokoknya terjamin lah ya gitu. Nah sekarang sudah mulai dirutinkan katanya. Dirutinkan, wah lama-lama bukan lama-lama ya. Kalau Maghrib Rizky nggak lah ada lama-lama, sebentar-sebentar nih. Sebentar lagi Bu Susi bakal punya travel ajaib nih. Dahsyat, keren ya. Nah, itulah untuk orang-orang yang sudah punya ilmunya, yang sudah punya mungkin eh, saya ngerasa hidup saya baik-baik saja, Bun, gitu. Ngapain saya belajar ilmu magnetriksi? Ayo tetap belajar, teman-teman. Karena garis kebenaran itu tipis-tipis, ya, gitu. Tipis-tipis, ayo, gitu. Kita perlu perlu terus mengikis garis kebenaran kita. Kita nggak tahu garis kebenaran kita ada di mana, gitu ya. Eh, terus aja jalanin, ya. Dahsyat nih. Bu Susi nanti bentar lagi punya travel magnet Rizky atau travel apa ya yang isinya adalah kajian-kajian magnet Rizky. Aduh nanti peserta travelnya itu nanti happy bahagia sepanjang perjalanan gitu ya, diajak bercanda terus udah siap gitu ya. Hmm. Kemudian saya juga ada yang mengajak saya untuk Buria ilmunya dibagi dong, bikin itu Buria, bikin LPK gitu. Akhirnya saya meramu LPK Ilmi gitu. Ustadz Solicen juga nanti terus memuliakan desa. Siapa nanti nanti diajak kerjasama oleh kecamatan gitu ya Ustadz ya gitu untuk menjadi kader kader di desa-desa di Lampung ya. Kemudian nanti kedengeran sama Menteri Dalam Negeri, berbagi dong gitu. Lampung desanya luar biasa gitu kan. Lampung berhasil menemukan jati dirinya gitu ya. Kembali ke fitrahnya sehingga apa masyarakatnya hidupnya sejahtera gitu kan. Sejahtera, bahagia semuanya. Kemudian menjadi percontohan. Dipanggillah Ustadz Solicen oleh Menteri Dalam Negeri untuk seluruh keliling kelilingnya untuk menjadi percontohan. Dahsyat ya teman-teman. Ih,
Tuh ya. Jadi kita nggak tahu Allah itu mengarahkan kita kemana. Ya, makanya latihan terus menjadi plus 6. Ini kuncinya di plus 6 ya. Kuncinya di plus 6. Ki- Kita tidak berharap dengan manusia. Kita tidak berharap dengan manusia. Kita terus menjadi hamba Allah dimanapun Allah tempatkan kita. Posisikan kita sebagai hamba Allah. Nanti Allah yang bayar. Nanti Allah yang tunjukkan selanjutnya. Tugas kita adalah buka perisai rezeki dan selalu merawat terumbu karang ya, memuliakan membahagiakan sesama. Udah gitu terus ya. Buka perisai rezeki, memuliakan membahagiakan sesama. Ayo, ayo gitu. Nah, Masya Allah. Tanpa sadar nanti para CTMR ini pada punya sistem-sistem bisnis gitu ya, gitu. Ya, ada yang sudah menjadi penulis gitu kan, punya sistem bisnisnya. Nanti ada yang punya pesantren gitu kan gitu. Pesantrennya kalau memang bisa bergabung dengan Magnet Rizky, alhamdulillah. Kalau tidak juga tidak apa-apa gitu kan gitu. Ter- ya bagaimana Allah menjalankan hidup saja gitu ya. Ya, insan MR itu ketika kita sudah berada di plus 7 ya, kita sudah tidak mengharapkan dunia ya, itu adalah hadiah dari Allah. Ya. Kita tidak mengharapkan dunia, itu adalah hadiah dari Allah, teman-teman. Betapa betapa hati kita ini selama ini apa mengakar kepada dunia, teman-teman. Mohon maaf. Ini baterainya habis. Ya. Betapa selama ini kita kita ini terjerat oleh cinta dunia. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Allah, tolong lepaskan saya ya Allah. Saya pengen nyendiri dunia yang mengejar-ngejar saya ya Allah. Saya nggak mau dikejar-kejar, saya nggak mau mengejar-ngejar dunia. Saya pengennya dunia yang mengejar-ngejar saya, ya Allah. Nah, ini latihan di ilmu magnet rizki, ya, hadir terus, diasah terus, ya. Nanti ada ikrom, ya. Ikrom itu adalah membahas mengenai fikih, ya. Itu. Nah, kalau fikih ahlaknya di sini nih, di kajian kajian demi kajian di MR Box ini kita membahas tentang fikih muamalah. Kita sedang membahas fikih akhlak, teman-teman. Gitu ya, gitu. Karena tidak cukup karena kita ini sedang membangun peradaban gitu. Kita tidak hanya sedang memperbaiki akhlak ya, kita juga sedang membangun peradaban. Nanti kapan-kapan materinya adalah apa bedanya akhlak dan adab ya. Nanti nanti kalau Mbak Yuni Japri saya lagi, insya Allah nanti materi selanjutnya adalah apa bedanya akhlak dan adab supaya teman-teman paham. Oh, bedanya apa ya akhlak dan adab? Oh, gitu. Oh, pantesan gitu ya. Alhamdulillah. Gitu saja Ustadz Solicen ya. Semoga kita bisa terus mengambil hikmah dari sini. Yang penting adalah kita terus mempraktekkan. Ah, masih ada waktu. Kalau ada pertanyaan, monggo. Gitu. Baik, Ustaz, bahagia sekali ya. Saya kita hari ini belajar bareng Bunda Ria ya. Insya Allah ada waktu sampai jam 6.30 ya Bunda. Kebetulan Bunda dan saya juga ada amanah nih. Pagi-pagi harus ngelatih anak-anak. Gitu ya. Masya Allah. Oh, dahsyat, dahsyat. Tuh kan ada lagi Ustadz Solicen nih. Inovasi kebaikannya. Dahsyat, dahsyat. Paling Barakallah. ada 70 anak-anak tuh, Masya Allah, semangat banget anak-anak nih mau dilatih. Nah, ngelatih fisiknya kita latih, saya masukkan juga rezeki, Masya Allah. Oh, dahsyat. Barakallah Nah, Ustadz. sedangkan semalam saya hadir di Istimewa Akbar, Masya Allah, keren banget dia ketemu sama ulama-ulama Lampung, ulama di sana, luar biasa. Masya Jadi Allah. ngicipin juga lah rasanya pertemuan umat Muslim sedunia di Lampung, itu ada jutaan manusia, Masya Allah ya, kayak Allah. haji umroh gitu, mudah, Masya Allah. Semalam tapi nggak sampai subuh karena jam 3 meluncur pulang, inget MR Box gitu ya. Pagi Merber Bu Ria ini kayak ini pulang Masya deh. Yang penting semalam udah hadir gitu ya. Dan dia Allah. udah ikut merasakan energinya gitu. Ketemu dengan pimpinan pondok pesantren, ketemu dengan bupati, ketemu dengan DPR provinsi yang memang care dengan keumatan gitu ya. Insya Allah, keren banget ya. Masya Allah. Oke, Mas Rezeki Yan, Ustadz. Bisa duduk ya, bareng. iya, Masya Allah, jadi Allah. mereka. Eh, Teman-teman, silakan nggak ada yang pertanyaan ya, boleh. Tadi ada yang nanya SHMR Ustadz. Berapa Oke, hari? oke. SHMR dan THRM berapa hari katanya?
Oke, SNMPTN itu sepanjang tahun ya. Iya. Setiap bulan ada. Cuma pelaksanaannya dalam sepekan, dalam sebulan itu 2 hari ya. Mm-mm. Sabtunya setengah hari. Lalu dilanjutkan dengan Ahadnya full day gitu ya. Insya Allah Iya, berarti 1,5 hari lah Insya Allah ya. Boleh iya, ini maksimal teman-teman ya. Lalu pembelajarannya atau pembinaannya selama 6 bulan. Ya kita iya, Zoom, kadang-kadang kita ketemu langsung. Gitu. iya. Soal dimudahkan ya teman-teman semuanya untuk bergabung ya. Karena Mm. berawal dari kelas itulah kita mengenal kehidupan yang lebih baik. Bahkan mengenal dosa, mengenal eh, keajaiban. Bahkan jadi berawal dari kelas itu kita semakin mengenal Allah gitu ya. Mengenal Iya, Al-Quran gitu ya. Maka ya tempuh jalan-jalan ini ya. Jalan-jalan ini semangat teman-teman semuanya. Oke, ini betul. di terakhir nih deh, di kolom chat terakhir ada pertanyaan. Assalamualaikum Bunda, gimana caranya menghadapi kejadian selalu beruntun yang selalu bikin Baik. nggak nyaman jantung, seakan mau lepas aja jantungnya, Masya Allah. Nah, Ya, Masya silakan. Allah. Dahsyat ya. Alhamdulillah. Wow, keren gitu ya. Kalau kita mendapatkan bungkus permen, kita selalu mengatakan, wow, keren. Wow, keren itu adalah sebetulnya adalah Masya Allah, Tabarakallah, Subhanallah gitu kan. Jadi memang Allah itu memberikan kalau kita, jadi apa namanya, Bunda Nur Aini, kami turut bersimpati ya, berempati ya. Peluk Bunda Nur Aini, salam satu sama terhubung. Bunda tidak sendirian ya. Bunda semuanya mengalami ya. Kok tahu Bun gimana caranya tahu? Sebentar, ini kok baterai habis tapi tidak ngecas. Oh, oh iya, ini tidak ngecas. Bentar, bentar. Oke. Kok tahu Bun? Kalau saya tidak sendiri. Iya, karena memang hidup itu penuh dengan ujian ya seperti Bu siapa? Budina ya. Budina mengatakan hidup itu selalu penuh dengan persoalan teman-teman ya. Selama kita hidup pasti ada persoalan atau ujian. Nah, pertanyaannya bedanya apa nih? Ujian di sekolah sama ujian di kehidupan. Bedanya kalau di ujian sekolah kita belajar dulu ya. Kita belajar dulu kan kita memang dipaksa sekolah ya, dipaksa masuk sekolah, belajar ke guru ya, membaca buku gitu ya. Kemudian baru praktek, baru ujian. Nah, tapi kalau di kehidupan nyata, ujian dulu baru dapat ilmunya gitu ya. Dan itu akan terus tadi seperti anak jerapah tadi, kalau kita belum kuat di situ, belum selesai di bab itu, Allah akan kasih ujian terus-menerus gitu. Ya, sampai sampai apa? Sampai garis kebenaran kita turun saya. Itu. Sampai kita merasa bahwa saya yang harus banyak belajar. Gitu. Kan ilmu garis kebenaran itu kan saya salah, ampuni saya siap belajar. Misalnya nih, misalnya eh, di anggaplah sama pasangan gitu ya. Bu, saya tuh mengalami KDRT misalnya ya, insya Allah tidak ya. Itu KDRT, KDRT-nya bukan fisik misalnya, tapi KDRT-nya psikologis ya. Saya diperlakukan tidak baik oleh suami misalnya begitu ya. Maka kalau kita belum sebetulnya kan keluarga itu kan tujuannya adalah untuk dua-duanya saling belajar ya. Istri belajar, suami juga belajar gitu. Nah, sebetulnya bukan ranah kita untuk mengubah suami ya. Ranah kita itu yang membuat kita tidak nyaman itu adalah ketika kita merasa untuk terpanggil untuk memperbaiki takdir Allah. Tidak usah, teman-teman. Tidak perlu kita memperbaiki takdir Allah. Takdir Allah itu semua sudah baik, ya. Yang perlu diperbaiki adalah diri kita. Makanya terus fokus untuk memperbaiki diri kita. Saya merasa diperlakukan tidak nyaman oleh pasangan, gitu. Siapa yang perlu diperbaiki? Saya, gitu. Apalagi Bun yang perlu diperbaiki? Saya salah, ampuni saya siap belajar. Itu. Kata kuncinya itu adalah saya siap belajar. Di ilmu garis kebenaran, kata kuncinya itu adalah saya siap belajar. Kata pertama, saya salah, itu adalah hanya cara
untuk supaya kita mau belajar. Karena kalau kita nggak mau, kalau kitanya ngerasanya benar terus, ya, kitanya nanti nggak mau belajar, teman-teman. Makanya dibikin tuh sama Pak Nasrullah. Saya salah. Ya. Kemudian apa tindak lanjut untuk orang yang mengaku salah? Ya mohon ampun, gitu ya. Itu. Mohon ampun. Kebanyakan manusia itu ya udah saya salah, iya deh saya salah, tapi jangan saya terus dong yang disalah-salahin. Nah, garis kebenarannya masih tinggi gitu ya. Makanya level selanjutnya adalah saya mohon ampun. Karena Allah akan memberikan kita ilmu. Maka kita sambut ilmu, hikmah apa nih? Saya mendapatkan kata-kata tidak baik dari pasangan. Saya tidak diperlakukan tidak baik oleh lingkungan. Apa nih? Hikmah apa yang akan Allah berikan kepada saya? Maka katakan saya siap belajar. Ya, masya Allah, ilmu dari Allah itu mahal, teman-teman. Ya, jadi detoks rezeki demi detoks rezeki yang teman-teman rasakan, tendangan-tendangan kehidupan yang teman-teman rasakan itu adalah ilmu mahal dari Allah. Kalau kitanya mau belajar, gitu ya. Itu. Makanya menurunkan garis kebenaran itu ini adalah kenikmatan, teman-teman. Ketika kita berhasil menurunkan garis kebenaran, itu adalah nikmat yang luar biasa. Allah sedang memberikan kita pelajaran, kemudian selama ini kita tangkis-tangkis terus. Allah memberikan kita rizki, ilmu, selama ini kita tangkis-tangkis terus, gitu ya, gitu. Jadi, eh, yuk ketika kita diberikan ujian, persoalan sama Allah, di kondisi yang itu lagi, itu lagi, itu lagi, berarti kita belum lulus, ya. Di bab itu berarti kita belum lulus. Yuk kita naikin lagi ya, menurunkan garis kebenaran. Begitu Bunda, semangat. Ya, semangat, semangat ya. Alhamdulillah. Setelah Dan ilmu MR jadi solusi ya, intinya ya, Insya Allah. Mm-mm. Dan mengenai garpu tala, saya tidak bisa memberikan langsung di sini ya, karena garpu tala itu secara adabnya, ya Pak Nasrullah mengatakan spesial ilmu garpu tala ini, gitu ya. Maka teman-teman, karena keajaiban itu melekat dengan keberkahan ya, keajaiban itu melekat dengan keberkahan dan keberkahan itu melekat ada di adab. Maka yuk teman-teman, jangan mendapatkan ilmu gratisan ya. Karena kalau ilmu gratisan, rezeki gratisan itu cenderung nggak ajaib gitu. Jangan belajar garpu tala dari YouTube. Jadi izin hadir di pertemuan ya. Bisa di bentuk THMR atau bisa dalam bentuk apa namanya camp offline ya. Atau ada nanti mau mau apa namanya camp online bulan Ramadan sebentar lagi gitu ya. Atau kalau misalkan nggak ada uang sama sekali, dekati CTMR yang teman-teman percaya, mohon dibimbing itu. Semoga eh, Pak Nasr ridho ya dengan konsultasi seperti itu. Karena ilmu Garputala itu tidak bisa dibahas di kajian gitu. Ya, gitu. Itu ya Ustadz ya, gitu. Jadi yuk kita Yap. sama-sama menjemput keberkahan ya. Kalau teman-teman pengen belajar Garputala karena Garputala ini dahsyat sekali. Makanya SAMR, THMR itu kita tidak sedang jualan ilmu ya, tapi yang sedang kita lakukan adalah transfer keberkahan ya. Kami memberikan ilmu, semoga teman-teman hidupnya menjadi berkah ya. Dan teman-teman investasi ya. Semoga rizki teman-teman nanti semakin berkah lagi ya. Kita sedang melakukan transaksi keberkahan gitu ya. Makanya banyak yang belajar Garputala dari YouTube nggak ajaib teman-teman karena belum dapat keberkahannya. Gitu. Dahsyat ya. Baik, Kak, sekalian, ya semakin berkah intinya kita belajar langsung ya, Insya Allah ya. Soal semakin ajaib. Oke, Bu sekalian, waktu sudah jam 6.08 ya izin ya. Saya nggak bisa mendampingi teman-teman lebih panjang lagi. Namun sebelum diakhiri, saya ingin sampaikan informasi tadi dari Pak Arifbar untuk menginfokan tentang kegiatan-kegiatan kita di Sumbar Padang ya. Oke, Bu sekalian, ini adalah kondisi yang kita dapatkan informasinya di sana ya. Nah, ini gambarannya bisa lihat ada tanah longsor, ada air yang rasanya merata-rata gitu ya. Insya Allah ini kondisinya di sana ya. Lalu Alhamdulillah MR sudah kontribusi, Korul Jambi
sumbar, udah kontribusi, ini ada makanan yang herbok ya. Alhamdulillah nih, Masya Allah ya, herbok kita sampai tuh diterima oleh mereka. Ya. Ini bentuknya dibungkus dengan dibungkus makanan. Di sini juga disampaikan ya. Lalu ini misalnya di eh, daerah ya di penyeberangan ya di sini Masya Allah kan mudah aksesnya sehingga hanya berhenti di sini saja nih ya bentuknya Masya Allah. Ini kan kondisi bersih-bersih ya. Ini pun demikian. Kita coba lihat video yang ini. Jangan putus di atas tertimpa longsoran ini. Kunci terkait ya. Oke, itu biasanya info tentang keadaan di sana. Dan sekali lagi di hari ini dan sepanjang waktu hari sampai waktu yang ditentukan nanti, soalnya kita akan fokus mensupport, membantu saudara kita di sana ya. Soalnya nggak ngerti nih MRBOK ini pegang oleh ibu-ibu ini bisa jadi dari uang-uang kita semuanya ya. Uang ibu sekalian ada di sana, mereka bahagia, seneng, mereka sehat, kuat, semangat lagi, ada temennya gitu ya. Akhirnya kita pun dapat keberkahannya. Insya Allah, misalnya ya, semangat untuk terus berbagi, berkontribusi bersama Mak Let Rezeki insya Allah. Oke, itu dari kami semuanya. Closingnya Bunda Arya, mungkin beberapa menit gitu. Baik, Masya Allah. Ustadz, terima kasih. Dahsyat ya. Closingnya adalah tetap dahsyat ya. Apapun yang Allah berikan kepada kita, ya insya Allah kita tetap berusaha terus menurunkan garis kebenaran ya. Karena melalui menurunkan garis kebenaran itulah kita bisa menjadi lebih kuat lagi ya. Kita lebih kuat lagi karena penting banget untuk memperbaiki apa yang ada di dalam diri kita ya. Kita menjadi pribadi yang fleksibel ya, pandai beradaptasi dengan lingkungan itu ya. Semoga pertemuan ini ya membawa banyak keberkahan ya. Semoga saudara-saudara kita semuanya apapun yang sedang kita hadapi ya di takdir kita, insya Allah itu adalah yang terbaik dari Allah ya. Dan itu terus kurikulum itu terus yang sedang terus kita godok ya. Bagaimana caranya kita terus berkolaborasi dengan takdir Allah menuju pribadi plus 6. Semangat terus berproses menikmati ilmunya Allah dalam ilmu magnet rizki. Barakallah. Salam satu sama terhubung. Ustaz. Semangat, semangat semuanya ya. Oke, semangat. Insya Allah, semangat kita terus membawa kita kebaikan-kebaikan. Semangat itu yang mengantarkan kita selamat di akhirat. Amin. Ya Rabbal Amin. alamin. Ya Rabbal Ya, Alamin. Barakallahu Selamat dunia semuanya. akhirat, Ustaz. Iya, selamat dunia akhirat ya. Baik, misalnya kita tutup dengan alhamdulillah, alhamdulillah alamin, doa kafaratul majelis. Subhanakallah bihamdihi, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Hingga wabarakatuh. menutup dengan simak lagu ini ya, sambil kita mendoakan. Bapak Ibu kalian sebelum live Zoom ini ya, saya minta sekalian mendoakan sahabat-sahabat yang di sana secara mandiri deh ya. Saya nggak pimpin, mandiri aja doakan ya Allah. Kita habis beramal nih dengan ngaji, lalu doakan ya Allah mudahkan bagian semua saudara kita yang ada di Zoom ini, juga yang ada di daerah-daerah bencana. Silakan. Oh, iya Pak. Langkah ini ku tapakkan penuh harap hamasa menuju rumahmu ya Allah di tanah suci penuh hikmah. Air mata jatuh perlahan di antara doa dan rasa. Ku tahu engkau dekat, lebih dekat dari segala. Tak terhitung doa yang ku panjatkan dalam sujud
Di Baitullah ku temukan cahaya, magnet rezeki dari langit terbuka. Bukan sekadar harta, tapi tenang jiwa. Itulah keajaiban cinta darinya. Di hadapan Ka'bah ku lupa semua luka, yang tertinggal hanya rahmatnya yang nyata. Ku pasrahkan hidup sepenuhnya jiwa, menuju surga lewat jalannya. Setiap takbir menggetarkan dada, tiap langkah zikir menyatu dalam makna. Aku hanyalah hamba yang hina, namun dipanggil, diberi cahaya cinta. Ya Allah, jika rezeki adalah jalan kembali kepadamu, maka luaskanlah. Jika ujian adalah cara mendekat, maka tabahkanlah. Di Baitullah ku temukan cahaya, magnet rezeki dari langit terbuka. Bukan sekadar harta, tapi tenang jiwa. Itulah keajaiban cinta darinya. Di hadapan Ka'bah ku lupa semua luka, yang tertinggal hanya rahmatnya yang nyata. Ku pasrahkan hidup sepenuhnya jiwa, menuju surga lewat jalannya. Di Baitullah ku temukan segalanya, menuju rumahmu ya Allah. Di tanah suci penuh hikmah, Baik, Bapak sekalian, terima kasih atas semuanya. Yuk, tutup dengan salam Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sampai ketemu esok lagi, sobat semuanya. Terima kasih. Dari terima kasih Iya, banyak. Ustaz. Kita nggak boleh ini juga kan, kita udah niat